Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, kaum muslimat, sahabat saudaraku, marilah sama-sama kita dengarkan tausiah yang disampaikan oleh Nasri Akib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, kaum muslimat, di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bertanya di dalam Al-Qur'an kepada orang-orang yang beriman. Di dalam surat As-Saff ayat yang ke-10. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Sukakah kamu aku tunjukkan, kata Allah, suatu perniagaan atau jual beli yang akan membebaskan kamu dari azab yang pedih. Itulah pertanyaan Allah di dalam Al-Quran. Sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu jawabannya adalah sangat suka. Karena Allah langsung yang bertanya, yang menciptakan kita. Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh ini atas izin kehendak Allah Subhanahu wa taala ini terwujud. La quwata illa billah. Kita tidak mempunyai daya dan upaya. Dengan petunjuk ini, surat As-Saff ayat yang ke-10, tentunya kita sebagai orang yang beriman sangat senang dan sangat suka. Lalu Allah Subhanahu wa taala meneruskan ayat ini. Jika kita ingin terbebas dari azab api neraka, artinya seperti itu. Ayat 11-nya, tu'minuna billahi wa rasulih. Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ketika kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah kita akan terbebas dari azab yang pedih. Itu yang pertama. Artinya tiket pertama kita terbebas dari azab yang pedih adalah kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Oleh sebab itu sebagai orang yang beriman, dia bersyahadat, dia bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tu'minuna billahi wa rasulih. Lalu ayat selanjutnya, wa tujahiduna fi sabilillah. Setelah kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita berjuang sungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah konsekuensi kita bersaksi. Ketika kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, berarti kita harus perjuangkan. Kita ajak diri kita, kita ajak keluarga kita, kita ajak saudara-saudara kita, kaum muslimin, kaum muslimat, dan kita ajak siapapun manusianya. Artinya mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kita perjuangkan. Wa tujahiduna fi sabilillah. Karena Allah, bukan karena yang lain. Dengan apa kita berjuang? Menegakkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah bi amwalikum, dengan harta. Harta kita perjuangkan.
untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menanamkan syahadat, akidah yang kokoh berdasarkan syariah yang benar. Kita dirikan pendidikan-pendidikan Islam, pendidikan-pendidikan yang mendidik tentang akidah dan akhlak, tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala yang membebaskan dari azab yang pedih. Makanya kami, alhamdulillah, sebagai pimpinan Yayasan Al-Aqsa Kota Baru, mendirikan pendidikan yang namanya Yayasan Al-Aqsa Kota Baru. Bergerak dalam bidang pendidikan, pendidikan iman, pendidikan tentang ketauhidan, pendidikan tentang akhlak dan moral, yang tentunya sudah diatur oleh Allah dan Rasul-Nya dan istihad. Dengan apa? Dengan harta. Kita bangun pendidikan dengan harta. Sampai saat ini Al-Aqsa Kota Baru kecil, hanya sebuah rumah yang dijadikan sebuah tempat pendidikan. Insya Allah kita akan membangun 3 lantai untuk pendidikan. Dan ini butuh harta, butuh dana. Bi'amwalikum, dengan harta. Kita perjuangkan. 1.000, 2.000 kita dapat. Ada orang yang berinfak. Ada orang yang ingin bantu perjuangan Yayasan Al-Aqsa Kota Baru. Kita terima. Apalagi untuk membangun pendidikan yang membebaskan kita dari azab yang pedih. Ketika harta kita gunakan untuk pendidikan, untuk masjid, untuk jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan terbebas dari azab yang pedih. Oleh sebab itu, melalui media ini kami mengetuk hati kaum muslimin, kaum muslimat, sahabat saudaraku di mana saja berada. Mari bantu perjuangan kami dalam rangka membebaskan diri kita, keluarga kita, dan saudara-saudara kita dari azab yang pedih dengan pendidikan. Dengan harta yang kita miliki, sesuai dengan kemampuan kita. Ketika kita kumpulkan 1.000 dari 1.000 orang, insya Allah, maka pendidikan Yayasan Al-Aqsa Kota Baru ini akan terbangun dengan baik. Dan mempunyai sarana dan prasarana yang tentunya baik untuk semua yang belajar di Al-Aqsa. Lalu ayatnya, setelah bi'amwalikum, setelah dengan harta apa? Kita berjuang dengan apa? Anfusikum, dengan jiwa, pikiran, mata, telinga, ucapan, mulut, dan gerak, semua ini adalah jiwa. Kita didik anak-anak kita, agar anak-anak kita beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Agar anak-anak kita mempunyai pondasi yang sangat kuat mulai dari dini. Kita tanamkan nilai-nilai ilahiyah, kita tanamkan nilai-nilai ketauhidan, mengenal Tuhannya dengan cara belajar Al-Quran. Insya Allah Yayasan Al-Aqsa Kota Baru melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan pertanyaan Allah ini kami jawab. Dan kami sosialisasikan apapun yang terjadi. Kita berjuang melalui pendidikan. Kita bangun lembaga pendidikan Yayasan Al-Aqsa Kota Baru ini. Oleh sebab itu, sekali lagi kami mengetuk, mari yang punya harta lebih bantu sesuai dengan kemampuannya. Dan ini tidak akan hilang. Harta untuk membangun pendidikan
berapapun jumlahnya, berapapun besarnya, tidak akan hilang. Dan ini akan abadi, kekal, selama-lamanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menanam, dia yang memetik. Ketika kematian kita datang, yang dibawa adalah amal ibadah dan harta yang kita keluarkan untuk pendidikan, membangun Yayasan Al-Aqsa Kota Baru ini, insya Allah akan dipetik nanti setelah kematian itu datang, dan tidak akan hilang karena tercatat oleh malaikat yang namanya Raqib, yaitu malaikat mencatat kebaikan. Begitupun sebaliknya, ketika kita tidak peduli, kita tidak mau mengeluarkan harta dan jiwa kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka malaikat Raqib dan Atid mencatat. Baik akan dicatat, buruk akan dicatat. Dan malaikat Atid mencatat, oh si Fulan tidak peduli, padahal sudah diajak, sudah diseru. Sahabat saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ayat dilanjutkan, zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu, kata Allah, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dan ayat selanjutnya adalah hadiah dari Allah. Silahkan kita buka surat As-Saff ayat 10, 11, 12, 13 dan seterusnya. Semoga bermanfaat. Dan insya Allah perjumpaan kita bukan hanya di dunia, tapi perjumpaan kita sampai di akhirat. Insya Allah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin dan kehendaknya. Demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.